Halo guys, balik lagi bersama Dika. Jadi hari ini aku ingin membawakan materi tentang mengenal aplikasi sosial media terpopuler. Penasaran kan apa aja aplikasinya? So, check this out. Yang pertama, YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari tahun 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Untuk pertama kalinya, YouTube didirikan oleh tiga mantan karyawan PayPal, yakni Chad Hurley, Stephen Chen, dan Jawed Karim. Mereka mengembangkan YouTube pada bulan pertama tahun 2005, di mana ide tersebut muncul ketika mereka kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco. Mereka mulai merintis perusahaan teknologi yang didanai oleh Sequoia Capital antara bulan November dan April tahun 2006. Untuk fitur-fiturnya apa aja sih? Penasaran kan? Yang pertama, penelusuran YouTube. Sistem peringkat penelusuran YouTube mengurutkan video dalam jumlah besar untuk memilah hasil yang paling berguna dan relevan bagi query penelusuran Anda dan menampilkannya dengan cara yang mempermudah Anda dalam menemukan apa yang dicari. Yang kedua itu adalah live streaming dan premiere. Setiap hari orang di seluruh dunia mengakses YouTube untuk menikmati momen-momen budaya terbesar di dunia, mulai dari menyelenggarakan acara amal, secara live, pertemuan town hall, atau konferensi pers tentang berita terbaru. YouTube Live dan Premiere memungkinkan kreator menyatukan penonton secara real time untuk belajar, berdiskusi, serta membentuk komunitas sosial baru. Yang ketiga yaitu monetasi untuk kreator. Kreator YouTube adalah individu yang membuat konten untuk YouTube. Hal ini adalah model unik meningkatkan kemampuan kreator untuk menghasilkan uang langsung di platform kami dengan berbagai cara, termasuk melalui penempatan iklan, penjualan merchandise, dan juga langganan. Yang keempat yaitu adalah media dan informasi kredibel. Ada kalanya Anda mengunjungi YouTube untuk mengikuti berita terbaru atau sekadar mempelajari lebih lanjut topik yang Anda minati. Untuk konten yang mengutamakan akurasi dan kredibilitas, termasuk berita, informasi, politik, kedokteran, dan ilmiah. Kami menggunakan sistem machine learning yang memprioritaskan informasi dari sumber-sumber kredibel dan menyediakan konteks untuk membantu Anda mengambil keputusan yang matang. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah rekomendasi video. Rekomendasi membantu Anda menemukan lebih banyak video yang Anda sukai, baik itu terkait resep makanan baru yang patut dicoba atau lagu favorit Anda. Untuk penggunaannya, yang pertama yaitu menggunakan YouTube untuk kita bisa mengaksesnya secara langsung tanpa harus login terlebih dahulu. Hanya saja Anda tidak akan membebaskan untuk memberi like, komentar maupun menyimpannya di akun Anda untuk ditonton secara live. Yang kedua, manfaat YouTube yaitu sebagai media. YouTube pada dasarnya sudah menyediakan sejumlah fitur penyunting video, hanya saja kurang maksimal untuk memberikan hasil terbaik. Akan lebih optimal apabila kita memakai aplikasi khusus penyunting video yang fiturnya lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, membuat channel menggunakan YouTube. Kita bisa membuat saluran tambahan yang sudah dihubungkan ke Google. Setelah itu, tambahan channel art atau banner yang berada di atas kanal kita yang akan membedakannya dari saluran lain. Untuk keunggulannya, yang pertama, dapat penghasilan dari Google AdSense. Yang kedua, hiburan tanpa batas. Yang ketiga, sebagai media belajar gratis. Yang keempat, sebagai sumber informasi. Dan yang terakhir, sebagai media promosi. Selanjutnya, kita ke media aplikasi yang lain, yaitu adalah yang kedua, TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September tahun 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Aplikasi tersebut memperbolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Dulunya aplikasi ini bukanlah bernama TikTok. Aplikasinya juga tidak berada di negara lain kecuali Cina. Dulu nama aplikasi ini adalah Douyin, di mana penggunanya dapat membagikan video pendek dengan durasi 15 detik kepada seluruh pengguna. Oleh karena Douyin kurang familiar di telinga masyarakat di luar Cina, maka dari itu namanya diganti menjadi TikTok agar lebih mudah diingat dan menarik perhatian negara lain. Inilah asal mula sejarah aplikasi TikTok yang mendunia. Untuk fiturnya apa aja sih, penasaran kan? Yang pertama, penambahan musik. Yang kedua, filter pada video. Yang ketiga, filter stiker dan efek video. Yang keempat, filter voice changer. Yang kelima, filter beauty. Yang keenam, filter auto caption. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah fitur hapus komen dan blokir penggunaan secara massal.
Selanjutnya adalah cara penggunaannya. Yang pertama, buat ide konten yang unik dan anti mainstream. Yang pertama, dan yang kedua adalah kemaslah konten TikTok yang dibuat secara singkat dan jelas. Yang ketiga, tambahkan lagu yang sedang tren pada konten. Yang keempat, bekerja sama dengan kreator lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah unggah konten di jam prime time. Selanjutnya, keunggulan yang lain yaitu yang pertama adalah banyak konten menarik yang bersifat edukatif maupun hiburan. Yang kedua, mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, rata-rata durasi video sangat pendek dan gak bikin jenuh. Yang keempat, media informasi dan hiburan yang gak ada habisnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hampir gak ada delay saat scroll ke video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi sosial media yang lain. Yang ketiga yaitu adalah Instagram. Pasti familiar kan dengan Instagram? Oke, untuk definisinya, Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi video dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menaruhkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Berdiri pada tahun 2010, perusahaan teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya, Bourbon Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 peranti bergerak, tetapi kedua CEO Kevin Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus kepada satu hal aja. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata Insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan seperti Polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata gram berasal dari kata telegram, yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan sangat cepat. Untuk fitur-fiturnya apa aja sih? Yang pertama, ada fitur Instagram Reels, yang kedua ada fitur Instagram Analytics, yang ketiga ada fitur Instagram AdSense, yang keempat ada fitur Instagram Story, yang kelima ada fitur Instagram Live Video, yang keenam ada fitur Instagram TV atau IGTV, yang terakhir adalah fitur yang ketujuh itu adalah Instagram hashtag. Untuk penggunaannya, yang pertama, gunakan username, foto, dan ulasan profil yang menarik untuk menarik banyak follower. Yang kedua itu adalah kenali tombol interaksi sederhana di Instagram seperti like, comment, reply, dan tag. Yang ketiga adalah memfollow akun Instagram dan ajak dia untuk memfollow balik. Yang keempat, Instagram bisa dibuka dan diakses di desktop maupun di mobile apps. Yang kelima, menemukan apakah objek yang di-sharing banyak peminatnya atau tidak. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mengikuti akun Instagram orang lain yang menjadi favorit kamu. Berikut itu adalah beberapa penggunaan dari Instagram. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama, Instagram memiliki banyak fitur menarik. Yang kedua, Instagram menyediakan layanan sistem keamanan privasi. Yang ketiga, digunakan sebagai media pengembangan bisnis. Yang keempat, sebagai multi platform. Yang terakhir, yang kelima adalah bisa dikoneksikan dengan media sosial lain. Oke, itu adalah beberapa penjelasan dari aplikasi sosial media, yaitu adalah Instagram. Selanjutnya kita ke aplikasi sosial media yang lain, yaitu adalah Facebook. Pasti banyakkan pengguna Facebook di sini. Selanjutnya aku akan masuk ke pembahasannya. Untuk Facebook adalah media sosial dan layanan jejaring sosial online Amerika yang dimiliki oleh Meta Platforms. Didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dengan sesama siswa Harvard College dan teman sekamar Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Namanya berasal dari direktori buku wajah atau Facebook yang sering diberikan kepada mahasiswa Amerika. Keanggotaan awalnya terbatas pada mahasiswa Harvard, secara bertahap berkembang ke Universitas Amerika Utara lainnya, dan sejak 2006 siapapun yang berusia di atas 13 tahun. Pada tahun 2020, Facebook mengklaim 2,8 miliar pengguna aktif bulanan dan menempati peringkat ke-7 dalam penggunaan internet global. Itu yang paling mengunduh aplikasi seluler tahun 2010-an. Untuk fitur-fiturnya apa aja sih? Yang pertama, fitur siaran langsung. Yang kedua, mengunggah album dan foto. Yang ketiga, memulai percakapan di dinding Facebook. Yang keempat, bisa melakukan video group. Yang kelima, bisa melakukan safety check. Dan yang keenam, bisa melakukan marketplace. Dan yang ketujuh adalah Facebook 360. Itu adalah beberapa fitur dari Facebook. Selanjutnya untuk penggunaannya, yang pertama, bisa menambahkan teman di Facebook. Yang kedua, bisa membuat status di Facebook. Yang ketiga, bisa membuat halaman di Facebook. Yang keempat terakhir adalah membuat grup di Facebook.
Untuk keunggulannya yang pertama yaitu adalah hemat data dan daya baterai. Yang kedua bisa mudah membuat grup. Yang ketiga mudah untuk transaksi jual beli. Yang keempat mudah menyebarkan berita. Yang kelima yang terakhir yaitu adalah banyak info lowongan kerja. Itu adalah info tentang kegunaan dari aplikasi Facebook. Selanjutnya kita ke aplikasi sosial media yang lain yaitu adalah Twitter. Pasti banyak kan yang menggunakan Twitter di sini. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan beberapa definisinya. Untuk definisi Twitter itu adalah layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Akan tetapi pada tanggal 7 November tahun 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan. Asal mula Twitter berawal dari acara diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan podcast bernama Odeo. Jack Dorsey, seorang mahasiswa sarjana di Universitas New York, mengemukakan gagasannya mengenai penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dengan sebuah kelompok kecil. Nama kode proyek asli untuk layanan ini adalah Twitter. Gagasan yang kemudian diungkapkan oleh Evan Williams dikemukakan oleh Noah Glass, terinspirasi oleh Flickr dan kode singkat SMS Amerika yang jumlahnya 5 digit. Untuk fitur-fiturnya apa aja sih yang ada di Twitter? Yang pertama itu adalah fitur reply tweet atau membalas tweet user lain. Yang kedua itu adalah fitur retweet atau nge-share tweet user lain. Yang ketiga itu adalah fitur space. Yang keempat itu adalah Twitter archive atau arsip-arsip kicauan. Yang kelima itu adalah buffer tweet atau menjadwal kicauan. Yang keenam itu adalah pinned tweet atau kicauan sematan. Yang ketujuh itu ada yang terakhir mute account atau membisukan akun. Untuk penggunaannya yang pertama bisa membuat akun Twitter. Untuk kedua itu adalah mengedit profile. Yang ketiga buat postingan Twitter. Yang keempat yang terakhir mendiskusikan topik tertentu. Untuk keunggulannya Twitter itu apa aja sih? Yang pertama, Twitter bagus untuk tempat curhat dan sebagai diary. Yang kedua, Twitter memudahkan interaksi dengan selebritas dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, Twitter memudahkan untuk membisukan kata-kata dan cuitan atau toxic. Yang keempat yaitu Twitter punya fitur trending topic. Yang kelima, Twitter merupakan media sosial yang paling welcome. Yang keenam, Twitter bisa membuat introvert menghasilkan uang dari rumah. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah Twitter bisa dibilang sumber berita terbaik dan terupdate. Berikut itu adalah penjelasan dari aku, dari Dika, dimana kita harus mengenal aplikasi sosial media yang terpopuler dan masih banyak lagi aplikasi sosial media yang bisa kita gunakan dan manfaatnya banyak sekali. Mungkin itu penjelasan saya sedikit tentang aplikasi sosial media yang terpopuler. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu sering berbagi manfaat untuk banyak orang lain. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.